Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar organisasi 2, Ibu Lis Andriani SMSI, kemudian teman-teman mahasiswa mata kuliah pengantar organisasi 2 yang kami banggakan. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis kritis pengaruh pilihan dalam organisasi. Sebelum membahas materi lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Next slide. Yang pertama ada Jessica Sasmita dengan ujung NPM 011, kemudian saya sendiri Muhammad D. Febrian dengan NPM ujung 014, kemudian ada Saringatun Nafinga dengan NPM ujung 025, dan yang terakhir ada Ratna Indah dengan ujung NPM 031. Kemudian materi pertama akan dijelaskan kepada pemateri dipersilahkan. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu adalah pilihan versus tidak pilihan, di mana dibagi menjadi 4, yaitu pengaruh perbedaan status sosial ekonomi, yang kedua yaitu pengaruh perbedaan budaya, yang ketiga yaitu pengaruh memilih dengan yang tidak diinginkan, dan yang terakhir yaitu pengaruh pilihan ekstensif. Next slide. Pengaruh perbedaan status sosial ekonomi. Salah satu realitas organisasi modern adalah bahwa orang-orang dari semua lapisan masyarakat berkumpul untuk membantu memajukan tujuan organisasi bersama. Dengan demikian, manajer yang ingin memberdayakan karyawan melalui penyediaan pilihan mungkin ingin mempertimbangkan bagaimana pilihan dirasakan oleh karyawan dari satu sosial ekonomi yang berbeda. Sementara orang berpendidikan tinggi memiliki pilihan kemungkinan akan disambut atau bahkan dicari oleh karyawan kerah putih. Namun, hal ini mungkin tidak terjadi pada karyawan kerah biru yang kurang berpendidikan. Dan ketiadaan pilihan bisa terbukti sangat mengurangi motivasi karyawan yang berpendidikan tinggi. Namun hal ini mungkin tidak berlaku untuk karyawan yang kurang berpendidikan. Next slide. Yang selanjutnya yaitu adalah pengaruh perbedaan budaya. Organisasi saat ini sering dikelola oleh karyawan dengan latar belakang budaya yang beragam. Ketika organisasi menjadi lebih mengglobal dan multikultural, faktor kontekstual penting lainnya yang memerlukan perhatian kita adalah perbedaan budaya. Misalnya, apakah memberikan pilihan pada karyawan Cina itu menimbulkan perasaan agensi pribadi dan motivasi intrinsik yang kuatnya dengan karyawan Amerika. Next slide. Menurut analisis budaya oleh Marcus dan Kitayama, menunjukkan bahwa budaya Barat itu dicirikan sebagai independen dan individualistis. Penyediaan dan persepsi pilihan mungkin memiliki nilai intrinsik tertentu bagi anggota budaya ini. Individu seperti itu berusaha untuk mandiri, menginginkan rasa otonomi, dan berusaha untuk mengekspresikan atribut internal mereka untuk membangun keunikan mereka dari orang lain di dalam lingkungan mereka. Dengan demikian, persepsi yang dipilih seseorang terkait dengan motivasi intrinsik seseorang adalah untuk ekspresi preferensi pribadi, kontrol, dan atribut internal. Pada gilirannya, memungkinkan seseorang untuk menetapkan diri sebagai agen kehendak dan untuk memenuhi tujuan menjadi mandiri. Next slide. Sebaliknya, anggota budaya non-Barat itu berteori memiliki model diri yang saling bergantung. Secara khusus, untuk individu-individu ini, tujuan superordinatnya itu adalah rasa keterkaitan dan kepemilikan dengan in-group sosial seseorang, daripada kontrol pribadi langsung atas situasi sosial. Jadi, untuk anggota budaya non-Barat, persepsi telah mungkin memiliki nilai intrinsik yang kecil. Ini karena konteks pengambilan pilihan dapat dipahami bukan sebagai pencarian kecocokan preferensi pribadi dan agensi, melainkan sebagai pencarian opsi yang sesuai dengan standar yang disetujui secara sosial dari kelompok preferensi seseorang yang pada gilirannya memungkinkan pemenuhan tanggung jawab seseorang. Next slide. Baik, yang selanjutnya dalam pilihan versus tidak pilihan ini, subjek ketiga yaitu pengaruh memilih di antara pilihan yang tidak diinginkan.
Bagaimana sih jika pemilih diminta untuk membuat pilihan dari berbagai pilihan yang semuanya terkait dengan hasil yang tidak diinginkan? Misalnya, selama operasi perampingan organisasi, beberapa karyawan harus diberhentikan atau di-PHK. Apakah masuk akal untuk menawarkan pilihan paket kompensasi kepada karyawan ini? Akankah para pemilih tetap menerima hak pilihan seperti itu dan mengalami lebih banyak kepuasan daripada mereka yang tidak memilih, bahkan jika mereka mengharapkan hasilnya negatif? Analisis ini mengasumsikan bahwa manfaat dari memilih semata-mata berasal dari kemampuan seseorang untuk terlibat dalam mencocokkan preferensi, dan analisis mengabaikan pengalaman afektif yang terkait dengan tindakan memilih. Sejumlah besar penelitian telah menunjukkan bahwa ketika dihadapkan dengan serangkaian pilihan yang tidak diinginkan atau membuat stres, orang cenderung akan menunda memilih, beralih ke default, mengalihkan tanggung jawab untuk membuat keputusan pada orang lain, dan seringkali memilih untuk tidak memilih sama sekali. Nah, penelitian yang dijelaskan di atas itu menunjukkan bahwa ketika mereka dihadapkan pada alternatif yang tidak menarik, para pemilih mengalami penghindaran pilihan. Dengan kata lain, tindakan memilih itu sendiri secara merugikan mempengaruhi kepuasan yang diantisipasi dan dialami oleh para pemilih dibandingkan yang tidak memilih. Next. Yang selanjutnya ini adalah subjek dari pengaruh pilihan ekstensif atau luas. Saat pemilih dihadapkan dengan pilihan yang luas, individu akan mengalami konflik tambahan mengenai pilihan mana yang terbaik karena banyaknya dari pilihan tadi. Akibatnya, mereka cenderung menunda keputusan, mencari alternatif baru, memilih opsi sebelumnya, atau hanya memilih untuk tidak memilih. Selain itu, riset konsumen menunjukkan bahwa ketika jumlah pilihan dan informasi tentang pilihan meningkat, orang cenderung mempertimbangkan lebih sedikit pilihan dan memproses persentase yang lebih kecil dari keseluruhan informasi mengenai pilihan mereka. Next slide. Nah, secara keseluruhan, hasil gabungan dari rangkaian studi yang saya jelaskan tadi memberikan beberapa implikasi teoritis yang penting. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, memberi karyawan banyak pilihan tidak selalu memberdayakan mereka. Alih-alih merasakan kontrol dan hak pilihan pribadi yang tinggi, kebanyakan orang menjadi bingung dan menghindari memilih. Yang kedua, bahkan jika individu tertentu dengan memaksimalkan strategi pengambilan pilihan menerima, opsi yang luas dan benar-benar dapat memberikan kinerja yang ditingkatkan. Mereka mungkin menderita biaya psikologis terkait seperti kepuasan yang lebih rendah, penyesalan, atau bahkan depresi. Lalu yang terakhir adalah penyediaan pilihan mungkin tidak dinilai pada tingkat yang sama seperti yang diteorikan sebelumnya, ketika jumlah pilihan yang dipertimbangkan menjadi luas. Dalam konteks ini, organisasi menunjukkan bahwa manajer mungkin ingin memberikan karyawan dengan kecenderungan memaksimalkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengeksplorasi sejumlah besar pilihan dan alternatif dalam menyelesaikan pekerjaan. Karena hal ini dapat menghasilkan kinerja pekerjaan yang lebih baik. Namun, pendekatan ini harus diambil dengan hati-hati, konsisten dengan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa terlalu banyak pilihan di dalam ini bisa membuat kewalahan, dan meskipun mereka relatif berhasil, orang yang memaksimalkan kurang puas dengan hasil pencarian kerja mereka. Next slide. Selanjutnya, pilihan pemecahan masalah kreatif. Chua dan Iyengar tahun 2005 berteori bahwa semakin besar kumpulan pilihan sumber daya awal yang diberikan kepada orang-orang selama tugas pemecahan masalah, semakin besar kemungkinan mereka mengalami informasi yang berlebihan karena peningkatan jumlah kemungkinan kombinasi pilihan, yang mana pada gilirannya menjadikan proses kreativitas tidak termotivasi. Untuk menguji gagasan ini, Chua dan Iyengar tahun 2005 melakukan percobaan laboratorium di mana mahasiswa sarjana dari Universitas Columbia direkrut untuk berpartisipasi dalam studi pembungkus kado. Nah, hasilnya konsisten dengan hipotesis Chua dan Iyengar tahun 2005 bahwa rangkaian pilihan yang lebih besar menghasilkan tingkat pemikiran divergen
yang lebih rendah namun efikasi diri, kreatif, dan tujuan pembungkusan kado ditemukan memoderasi efek yang dihipotesiskan. Kemudian ada mendorong penelitian frontier oleh pilihan dalam organisasi. Pada bagian ini, kami akan membahas 4 bidang yang menurut pandangan kami membutuhkan lebih banyak perhatian, di mana yang A, perbedaan individu yang dapat mempengaruhi efek pilihan. Seperti yang dikatakan oleh Kofi Annan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pemenang hadiah Nobel Perdamaian tahun 2001, beliau pernah berkata, hidup adalah memilih, tetapi untuk memilih dengan baik, Anda harus tahu siapa diri Anda dan apa yang Anda perjuangkan, kemana Anda ingin pergi, dan mengapa Anda ingin sampai di sana. Nah, hal ini terlalu sering penelitian pilihan cenderung berasumsi bahwa orang-orang memilih ada 2 kriterianya. Yang pertama yaitu penilaian terhadap diri yang akurat, di mana hal ini berkaitan dengan pengetahuan, yaitu mereka tahu apa yang mereka inginkan. Jadi, pada penilaian diri yang akurat ini, seseorang ini memiliki pengetahuan apa yang mereka tahu tentang diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua ada pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi pilihan yang mereka pilih. Jadi setelah mereka memilih apa yang mereka inginkan, mereka perlu mengevaluasi pilihan mereka sehingga pilihan mereka itu benar apa yang ingin mereka pilih gitu. Konsisten dengan gagasan ini bahwa pilihan menganugerahkan hak pilihan pribadi. Sejauh seseorang mengetahui apa yang dia inginkan dan memiliki pengetahuan tentang membuat pilihan. Memiliki kemampuan untuk memilih memang dapat membuat seseorang merasa lebih berdaya. Jadi, dengan pilihan ini, seseorang mampu memiliki kemampuan untuk memilih dan seseorang ini merasa diri mereka lebih berdaya dalam memilih pilihannya sendiri. Kemudian yang B ada efek pilihan pada teori desain pekerjaan. Dalam konteks organisasi, desain pekerjaan sering digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan motivasi intrinsik karyawan. Menurut model karakteristik pekerjaan, 2 cara untuk mencapai tujuan adalah dengan meningkatkan variasi tugas dan memberi orang itu otonomi dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Tersirat dalam rumusan ini bahwa variasi dalam dimensi pekerjaan seseorang memiliki kebebasan dan kontrol pribadi untuk memilih cara melakukan pekerjaan. Dengan cara ini, mereka akan memberi efek yang memberi semangat pada orang yang memilih pekerjaan tersebut. Tidak hanya pekerjaan menjadi kurang membosankan, jika diberi lebih banyak variasi atau fleksibilitas, seseorang ini akan meningkatkan juga rasa tanggung jawab kepada seseorang terhadap tugas yang diberikan. Akibatnya, karyawan dalam kondisi seperti itu kemungkinan akan menjadi lebih termotivasi secara intrinsik dalam pekerjaan mereka. Kemudian yang C ada konsekuensi dari memberi orang pilihan tentang keadilan prosedural. Selama 3 dekade terakhir, dalam penelitian organisasi telah mengidentifikasikan 3 kunci konseptual, yaitu ada distributif, prosedural, dan interaksional. Di mana dalam hal ini penting untuk didiskusikan oleh kita, yaitu tentang keadilan prosedural yang berfokus pada proses di mana keputusan itu dibuat. Salah satunya, cara untuk meningkatkan keadilan prosedural adalah dengan memberi seseorang beberapa bentuk kontrol proses atau suara. Cara lain untuk meningkatkan keadilan prosedural adalah memberi orang beberapa bentuk kontrol keputusan melalui partisipasi melalui pemilihan atau hak veto opsi prosedural. Misalnya, seseorang ini ditawarkan pilihan prosedur untuk menyelesaikan tugas. Kemudian, menunjukkan bahwa memberi orang pilihan dalam hal tugas mana yang harus dikerjakan dan prosedur mana yang digunakan meningkatkan penilaian mereka tentang keadilan prosedural. Jadi, dalam konteks ini, seseorang ini diberikan haknya dalam memilih apa yang mereka inginkan gitu. Dan yang terakhir ada bagaimana gagasan yang dieksplorasi dalam penelitian. Nah, dalam kekuasaan dan kepemimpinan ini, meskipun
tadi sudah dijelaskan bahwa pilihan telah dikaitkan dengan peningkatan rasa kontrol dan hak pilihan pribadi. Namun, peran pilihan dalam konteks kekuasaan dan kepemimpinan telah diteliti. Apakah memiliki lebih banyak pilihan dalam domain tertentu membuat orang merasa lebih berkuasa di domain tersebut? Nah, kami mengandaikan bahwa sejauh pilihan meningkatkan persepsi seseorang tentang kontrol, semakin banyak pilihan yang dimiliki seseorang, semakin kuat pula perasaan mereka. Perasaan ini pada gilirannya dapat diterjemahkan ke dalam perilaku yang ditandai dengan pemrosesan informasi yang lebih otomatis, kecenderungan terkait pendekatan dan pengurangan hambatan. Namun, jika penelitian sebelumnya mengenai peningkatan kompleksitas set pilihan yang luas harus dipertimbangkan, tampaknya dalam hal ini terlalu banyak pilihan dapat berhenti untuk meningkatkan persepsi seseorang tentang kekuasaan. Jadi, lebih banyak pilihan, seseorang ini lebih bingung untuk menentukan pilihannya. Kemudian, sebaliknya, sifat berlebihan dari terlalu banyak pilihan dapat membuat mereka yang diberi pilihan luas untuk benar-benar merasa kurang puas. Jadi, sebaliknya semakin sedikit pilihan yang diberikan, maka orang ini merasa semakin kuat gitu. Dengan kata lain, seorang yang diberi pilihan dalam jumlah sedang cenderung merasa lebih kuat. Kemudian, orang yang diberi lebih banyak pilihan, maka orang ini merasa dirinya akan lemah dalam menentukan pilihannya gitu. Next slide. Dan yang terakhir, sebelum kami tutup presentasi kami dari kali ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan pada materi kami adalah manajer harus memberikan perhatian yang cermat terhadap perbedaan individu dan budaya ketika memberikan pilihan kepada karyawan. Misalnya, individu dari status sosial ekonomi yang lebih rendah mungkin tidak menganggap penyediaan pilihan sebagai hal yang penting bagi perasaan agensi pribadi mereka, karena fokus mereka bukan pada pengungkapan keunikan dan kontrol. Jadi, sementara karyawan dengan status sosial ekonomi tinggi mungkin bereaksi negatif ketika tidak diberikan kesempatan untuk memilih. Dan karyawan dari status sosial ekonomi rendah mungkin tidak peduli apakah mereka dapat memilih atau tidak. Next slide. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.